Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Renal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office sendiri terbagi menjadi beberapa bagian jenisnya. Ada Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Aplikasi Microsoft PowerPoint sendiri sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik, bahkan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah desain presentasi PowerPoint. Dalam dalam PowerPoint seperti halnya perangkat lunak, pengolah presentasi lainnya, objek teks, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa halaman individual yang disebut dengan slide. Kelebihan dari Microsoft PowerPoint diantaranya yaitu mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Nah, tersedia juga berbagai desain dan template yang menarik. Dapat juga dibuat dalam berbagai format data. Nah, adanya fitur pergerakan seperti transition dan custom animation. Adapun kekurangan dari Microsoft PowerPoint yaitu adanya lisensi yang memungkinkan penggunanya untuk membayar program aplikasi PowerPoint ini. Adapun format data yang sering digunakan dalam membuat presentasi ialah dalam bentuk PPT atau PowerPoint Presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Arifin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari PowerPoint, terutama pada menu File dan menu Home. Sebelum kita lanjut membahas menu File, kita harus mengetahui apa itu menu File. Menu File pada PowerPoint memiliki beragam fitur yang utama. Open memiliki fungsi untuk membuka file dokumen PowerPoint yang sedang tersimpan. Format yang bisa dibuka berjenis PPT sebagai file asli PowerPoint. New fitur ini memiliki fungsi untuk membuat lembar kerja baru dengan membuka template lembar kerja kosong pada PowerPoint. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu Home. Fungsi Home pada PowerPoint berfungsi untuk kembali ke tampilan awal saat pertama kali membuka software. Terdapat 3 bagian dari Home, yaitu New, Recent, dan Find. Dan sini saya akan menjelaskan apa itu New, Recent, dan Find. Oke, untuk yang pertama ada New. New dalam menu Home berfungsi untuk membuat dokumen baru dengan tema atau template yang sering digunakan. Sedangkan Recent dalam menu Home berfungsi untuk menampilkan file-file yang terakhir kali dibuka pada PowerPoint. Dan Find dalam menu Home memiliki fungsi untuk menyematkan dokumen penting agar mudah dicari. Jadi, file yang di Find akan muncul paling atas sehingga kita tidak perlu mencarinya dengan membuka pada folder atau drive dalam komputer, sebab file tersebut langsung muncul pada grup Find. Dalam menu file PowerPoint terdiri dari atas 13 bagian antara lain Home, New, Open, Info, Save, Save As, Print, Share, Export, Close, Akun, Feedback, dan yang terakhir Option. Berikut ini 13 fungsi menu file pada Microsoft PowerPoint berdasarkan submenunya. 1. Home, kembali ke halaman awal. 2. New, membuat dokumen baru. 3. Open, membuka file PowerPoint yang pernah dibuat. 6. Save As, menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. 7.
Print, mencetak dokumen. 8. Share, membagikan dokumen secara online melalui email atau fitur presentasi jarak jauh. 9. Ekspor, mengubah dokumen ke dalam format lain seperti video dan animasi. 10. Close, menutup dokumen tanpa keluar dari software. 11. Account, menampilkan informasi akun PowerPoint seperti versi, tema, dan background. 12. Feedback, memberikan penilaian, masukan, kritik, dan saran pada produk PowerPoint Microsoft. 13. Option, mengatur tampilan toolbar. Saya Rizkika Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan menu insert yang ada pada Microsoft PowerPoint, di mana biasa kita gunakan ketika ingin membuat bahan presentasi. Yang pertama di sini ada new slide, digunakan untuk menambahkan slide ketika kita kekurangan slide saat presentasi, dan di sini banyak pilihan untuk section header, title and content, title slide. Formatnya bisa kalian pilih sesuai keinginan dan kebutuhan. Kemudian di sebelahnya ada menu table, ini digunakan untuk membuat table sesuai kebutuhan dan keinginan juga. Ada format kolom dan baris yang bisa kalian atur sendiri. Selanjutnya ada pictures, ini digunakan untuk menambahkan gambar ketika kalian ingin menambahkan informasi dari gambar di file presentasi kalian. Kemudian ada screenshot, ada foto album, ada shapes, icon, 3D model, smart art, dan chart. Di menu illustration ini lebih ke mengatur untuk menambahkan ilustrasi pada hasil presentasi kalian, tapi kayak terlalu rumit jadi jarang orang yang pakai untuk di menu illustration ini. Lanjut ada add-ins, ini juga saya jarang pakai juga, khususnya links, komen ini berfungsi untuk menambahkan komentar pada file presentasi. Jadi misal dari satu presentasi itu ada beberapa orang yang ikut buat atau menikmati, kemudian dia ingin mengeluarkan kritik atau saran, itu bisa banget di komen. Kemudian ada text box, ada header and footer, ada word art. Di menu teks ini lebih mengatur ke tata cara peletakan teks, kemudian format kata. Kalian juga bisa pilih, di sini ada macam-macam bentuk wordnya, kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Kemudian ada simbol, ada video, gunanya untuk menambahkan video dalam presentasi. Ada audio, ini juga gunanya untuk menambahkan audio seperti musik atau suara voice lainnya. Dan ada screen recording. Kalau screen recording ini setahu aku dia bakal nge-screen record di luar PowerPoint. Kita lanjut ke menu desain. Di menu desain ini sebenarnya cuman ya khusus untuk mendesain setiap slide. Jadi contoh, ini banyak banget pilihannya teman-teman, dan ini gratis. Contoh saya mau ambil menu yang ini, integral. Nah, ini kan pilihannya bawaannya tuh hijau. Dan di menu yang varian sebelah kanan, ini fungsinya untuk mengganti warna. Jadi kalian tetap bisa pakai tema yang kalian pilih tadi, tapi warnanya kurang suka. Misal mau warna coklat kayak gini. Nah, kalian bisa pilih. Atau kalian bisa custom sendiri warnanya. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan dan keinginan. Ada fonts juga, ada efeknya juga, maunya gimana. Tuh bisa diatur sesuai keinginan. Kemudian di sebelahnya ada slide size. Kalian bisa custom nih bentuk slide yang kalian mau presentasiin tuh sebesar apa gitu. Kemudian ada format background. Udah sih itu aja di menu desain, cuma untuk mendesain slide intinya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yogo Saputra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transition dalam PowerPoint.
Transition adalah efek visual yang terjadi saat Anda berpindah dari satu slide ke slide berikutnya selama presentasi. Adapun cara membuat atau menambahkan transisi, yang pertama, buka presentasi yang diinginkan. Yang kedua, ketuk tab transisi. Yang ketiga, ketuk panah bawah untuk memperluas efek transisi. Yang keempat, pilih salah satu transisi. Yang kelima, ketuk opsi efek untuk memilih arah transisi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu animasi dalam PowerPoint. Animasi adalah efek visual untuk objek-objek di dalam presentasi PowerPoint. Animasi biasanya digunakan untuk menghadirkan objek-objek seperti teks, gambar, atau diagram aktif dan non-aktif di slide PowerPoint. Adapun cara membuat animasi di PowerPoint adalah, yang pertama, pilih objek pada slide yang ingin Anda animasikan. Yang kedua, pada tab animasi, klik panel animasi. Yang ketiga, klik tambahkan animasi. Yang keempat, pilih satu efek animasi. Saya akan menjelaskan fitur slideshow dalam PowerPoint. Yang pertama, from beginning, berfungsi untuk menampilkan hasil PowerPoint. Yang kedua, fitur from current slide, berfungsi untuk menjalankan slide mulai dari slide aktif atau slide yang sedang dipilih hingga akhir. Yang ketiga, terdapat custom slideshow, berfungsi untuk menampilkan hasil presentasi slide sesuai keinginan. Selanjutnya, fitur setup. Pada tools group ini terdapat tombol yang dapat digunakan untuk menyembunyikan slide, merekam narasi, dan menentukan urutan slide yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada hide slide, digunakan untuk menyembunyikan slide tertentu dari presentasi. Slide tersebut tidak akan ditampilkan pada layar slideshow penuh. Selanjutnya terdapat fitur monitors. Anda dapat mengatur resolusi dari slide presentasi yang ada pada tools group ini. Pertama, resolution, sebuah pengaturan untuk mengatur tampilan PowerPoint pada monitor karena tidak semua komputer atau laptop tidak memiliki resolusi yang sama. Selanjutnya, show presentation. Pilih sebuah monitor pada tampilan penuh jika hanya memiliki satu monitor atau menggunakan sebuah laptop tanpa perlindungan. Selanjutnya terdapat fitur use presenter view, berfungsi untuk memilih menampilkan slideshow pada monitor sekunder. Selanjutnya kita akan membahas fitur ribbon tab review. Terdapat 3 tools group pada ribbon tab ini. Yang pertama, spelling, berfungsi untuk memeriksa ejaan teks atau bisa dengan menekan F7. Selanjutnya, fitur research, berfungsi untuk membuka panel tugas penelitian untuk mencari melalui bahan referensi seperti kamus dan jasa penerjemahan. Selanjutnya terdapat fitur translate, bertujuan untuk menerjemahkan teks yang dipilih ke dalam bahasa yang berbeda. Setelah itu ada fitur language untuk mengatur bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa dari teks yang dipilih. Selanjutnya kita akan membahas fitur komen. Yang pertama, new comment, berfungsi untuk menyisipkan komentar baru, menambahkan komentar tentang seleksi. Yang kedua ada delete comment, berfungsi untuk menghapus komentar atau untuk menghapus markup dari presentasi. Selanjutnya previous comment, berfungsi untuk menavigasi atau pindah ke komentar sebelumnya dalam dokumen. Selanjutnya next comment, berfungsi untuk menavigasi atau pindah ke komen selanjutnya dalam dokumen. Selanjutnya kita akan membahas fitur view dalam PowerPoint. Yang pertama ada presentation view. Pada bagian ini Anda dapat melihat keseluruhan dari slide yang Anda buat. Anda dapat melihatnya secara normal, slide sorter, note page, dan slideshow. Kita akan membahas yang pertama, normal view, berfungsi untuk menampilkan presentasi dalam tampilan normal. Selanjutnya ada slide sorter, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dalam bentuk kecil. Selanjutnya notes page, berfungsi untuk menampilkan halaman catatan untuk mengedit catatan sebagai pembicara mereka. Selanjutnya reading view, yaitu sebuah petinjau di dalam jendela tentang bagaimana presentasi kalian akan tampak, termasuk transisi dan animasinya.
Slide Master berfungsi untuk mengubah desain dan tata letak master handout dicetak. Selanjutnya 3 fitur show. Yang pertama rule, digunakan untuk mengukur dan berbaris objek dalam dokumen. Digunakan untuk mengaktifkan grid lines yang dapat digunakan untuk menyelaraskan objek dalam dokumen atau. Selanjutnya fitur zoom pada PowerPoint. Zoom digunakan untuk membuka kotak dialog zoom untuk menentukan tingkat zoom dokumen. Dalam kebanyakan kasus, kalian juga dapat menggunakan kontrol zoom pada status bar di jendela yang untuk cepat memperbesar dokumen. Selanjutnya, fit to window digunakan untuk menampilkan presentasi dengan ukuran sebesar jendela. Setelah itu, kita akan membahas fitur color dalam PowerPoint. Yang pertama, color berfungsi untuk menampilkan slide dengan warna-warna. Yang kedua, grayscale berfungsi untuk menampilkan presentasi dalam bentuk tampilan grayscale dan menyesuaikan bagaimana warna-warna yang diterjemahkan ke dalam grayscale. Yang ketiga, white and black berfungsi menampilkan presentasi dalam bentuk warna hitam dan putih yang menyesuaikan bagaimana warna-warna yang diterjemahkan menjadi hitam dan putih. Selanjutnya, New Windows berfungsi untuk membuka jendela baru yang berisi pandangan dari dokumen ini. Yang kedua, Wrong All berfungsi untuk mengatur semua program yang sedang terbuka berurutan di layar. Selanjutnya, Cascade berfungsi untuk mengatur jendela dokumen terbuka pada layar sehingga mereka bertumpukan. Selanjutnya, fitur Switch to Windows berfungsi untuk beralih ke Windows yang terbuka saat yang berbeda. Selanjutnya terdapat fitur Marcos, berfungsi untuk melihat daftar makro dari mana Anda dapat menjalankan, membuat atau menghapus makro, dan dapat juga dilakukan dengan mengklik tombol Alternate dan F8.